Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat hari ini kita mau sediakan waktu kita, beri waktu kita untuk beribadah bersekutu. Di tempat ini memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah berada di tempat ini, baik yang ada di rumah, lambaikan tangan kepada samping kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Katakan Shalom. Oke, mari kita semua bangkit berdiri. Sebelum itu kita akan berdoa. Kita akan bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di mana pada saat sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa, ini hidup kami. Kami memberi waktu untuk bersekutu beribadah di tempat ini. Banyak anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Banyak anak-anak-Mu yang sedang mengalami persoalan. Datang ke tempat ini guna untuk memberi diri, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah jawaban dari segala jawaban setiap pergumulan dan doa-doa kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa atas jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang berotoritas atas ibadah kami di tempat ini. Hanya Engkau yang dipermuliakan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai terlebih dahulu buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau serukan nama Yesus. Sama-sama kita katakan, bangkit serukan namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita mau lebih bersorak-sorai demi Tuhan kita. Kita mau lebih lagi meloncat buat Tuhan kita. Haleluya. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya.
Saya persilahkan untuk Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Mari satukan hati, pikiran kita untuk menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang hidup, yang memenuhi setiap hidup kita orang percaya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dengan kesungguhan hati kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan, Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Ini hidup kami Tuhan, pulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta memulihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dengan kesungguhan hati lebih lagi kita katakan lagu ini dari awal. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah,
setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap hidup kami, apa yang sedang kami alami. Bapa, ini hidup kami, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita nyanyikan refnya saja. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dengan lembut kita katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Pada saat sore hari ini, buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Tidak usah melihat samping kanan kiri depan belakang. Fokuskan hati kita kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan. Minta pertolongan, jawaban daripada Tuhan. Kita nyanyikan lagu refnya saja. Dengan lembut kita katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Mari doakan setiap apa yang saudara butuhkan. Mari doakan setiap apa yang saudara gumulkan pada saat sore hari ini. Biarlah Tuhan yang menjawab segala sesuatunya. Biar iman Bapak Ibu Saudara semakin teguh di dalamnya. Karena hari-hari ini, hari-hari kedatangan Tuhan yang sudah teramat sangat dekat ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang penuh dengan kenistaan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Rasakan hadirat Tuhan menjamah hati Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Menyatakan kebesaran kuasa. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka,
pulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Cukup baik, Kau luar biasa atas hidup kami. Kami mengasihi-Mu. Haleluya. 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 Kami sembah, kami tinggikan Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Kami percaya hadir di tempat ini, Engkau memenuhi setiap kami, Engkau memulihkan, melawat setiap hidup kami. Haleluya Yesus. Hidup kami. Haleluya Yesus. Kami percaya kuasa-Mu karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang menjamah setiap hidup kami, mengalir memenuhi hidup kami. Kaulah penghibur kami,
perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama kita katakan tiada yang mustahil. Haleluya. Bagi yang suka, bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, katakan tiada mustahil. Dan tiada yang suka, bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, katakan tiada yang mustahil. Saya persilakan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan waktu dan tempat. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil. Turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja antara kita, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagi Engkau, tiada yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Ketika Roh Allah bekerja, mujizat terjadi dalam hidup kami, melalui hidup kami. Tanda-tanda ajaib pun Tuhan nyatakan. Mari sore hari ini kami rindu sama-sama sepakat merenungkan dan menikmati kuasa firman-Mu. Roh Kudus bekerja, kuasai hati, pikiran hidup kami. Sampaikan isi hati-Mu melalui firman-Mu. Tuhan beracara sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya menyapa yang di rumah yang mengikuti live streaming. Shalom untuk kita sekalian. Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus menyertai dan menyatakan banyak hal dalam hidup kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita. Saya mau ajak kita membuka dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-25. Nanti kita akan membaca tidak seluruhnya, tetapi nanti ada beberapa ayat yang saya akan singgung dan bacakan buat kita sekalian. Kita akan melihat di ayat yang ke-8 demikian. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu.
Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Ayat yang ke-13, Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam bagian ini bagaimana satu progres pengenalan seseorang dalam Tuhan. Satu contoh kita melihat ditulis di Alkitab, ada seorang Simon, dia seorang pelaku sihir di Samaria. Dan bukan hanya itu saja, di ayat yang ke-9, 11 sampai ayat yang ke-13, bahwa Simon sebagai pelaku sihir, Simon melakukan tanda-tanda yang mentakjubkan orang pada waktu itu. Bahkan ada satu label yang menarik di sana di ayat yang ke-10. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, mengikuti Simon dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Saudara, kita melihat identitas atau pribadi Simon si pelaku sihir. Dia banyak melakukan tanda-tanda yang luar biasa. Bahkan label muncul. Label ada pada dirinya, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Saudara, kira-kira kita bisa melihat sepintas ketika kita membaca ayat-ayat ini, siapakah Simon? Siapakah dia? Sehingga ada banyak orang yang mengikuti Simon. Ada banyak orang yang takjub. Karena apa? Ternyata Simon dengan kekuatan sihirnya dalam tanda kutip, dia melakukan tanda-tanda yang membuat orang takjub. Bahkan orang berkata, ini kuasa dari Allah dan kuasanya besar. Saudara, bukan hanya itu, tetapi ada satu hal sampai di ayat-ayat berikutnya ketika situasi kondisi di kota Samaria, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, di antaranya juga Simon yang tadinya sebagai pelaku sihir, yang tadinya melakukan hal-hal yang menakjubkan banyak orang. Tetapi Alkitab juga mencatat Simon percaya terhadap pemberitaan Filipus. Bahkan di ayat yang ke-13, Simon sendiri bukan saja menjadi percaya, tetapi memberikan diri dibaptis. Kemudian apa yang terjadi? Ada perubahan yang luar biasa terjadi di sana. Simon senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Saudara, kalau kita lihat sepintas di sini, sepertinya Simon luar biasa mengalami perubahan hidup.
Dari seorang pelaku sihir melakukan tanda-tanda yang menakjubkan banyak orang, kemudian mendengar pemberitaan Filipus tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, kemudian Simon memberikan diri percaya dan memberikan diri dibaptis. Dan bukan hanya itu saja, tetapi ada perubahan yang signifikan, yaitu Simon mengikuti Filipus senantiasa. Artinya apa? Saya meyakini ketika Filipus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian memberitakan kabar baik, dan bahkan di sana dikatakan Simon pun takjub melihat mujizat demi mujizat. Saudara, dengan kata lain, secara rohani mungkin saya bisa berkata ada perubahan yang luar biasa. Tapi saudara, kalau kita baca seterusnya, ketika berita pertobatan, berita lawatan Tuhan terjadi di Samaria itu sampai kepada para rasul, ayat yang ke-14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Dan seterusnya, ketika Petrus dan Yohanes mulai mendoakan orang-orang yang ada di Samaria, mereka penuh dengan Roh Kudus. Ada tanda-tanda yang luar biasa. Menarik di ayat yang ke-18, ketika mereka atau Simon melihat apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, di ayat yang ke-16, 18 di sana dikatakan Simon melihat pemberian Roh Kudus terjadi, maka ada negosiasi khusus. Ayat 19, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tangan di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Saudara, di ayat yang ke-20 Petrus menegur, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Pertobatan yang dibangun oleh Simon ternyata berhenti pada hal-hal yang dia lihat, mujizat, tanda ajaib. Saudara, ketika saya merenungkan ini wajar. Secara akali manusia wajar. Simon yang tadinya pelaku sihir banyak melakukan tanda-tanda yang membuat orang lain takjub. Ketika ada orang lain lebih dahsyat lagi melakukan tanda-tanda mujizat yang luar biasa, dia takjub. Bahkan ketika Petrus tumpang tangan, orang yang didoakan penuh dengan Roh Kudus, ada tanda-tanda karunia Roh Allah bekerja. Simon berkata, ayo saya negosiasi, berikan kuasa itu. Memang Simon tidak menyebutkan dia memberi uang, tapi ayat berikutnya tersirat, Petrus berkata, binasalah engkau dengan uangmu. Berarti saudara, Simon berpikir bisa membeli karunia itu. Simon bisa memberi sesuatu apa yang dilakukan Petrus. Kalau aku negosiasi, kalau aku beri sesuatu, kemungkinan aku lebih dahsyat dari waktu-waktu yang lalu. Saudara, saya mau berkata untuk kita sekalian, saya percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Anda yang ikut live streaming, saya percaya Anda pun mempercayai mujizat masih ada sampai hari ini. Tapi dengar baik-baik, kalau kekristenanmu, kekristenan kita, pertobatan kita hanya dilandasi karena kita melihat mujizat-mujizat saja, itu terlalu dangkal. Jangan berhenti dari satu titik. Karena aku lihat mujizat, aku menjadi percaya. Karena apa? Terbukti ketika ada tes-tes berikutnya, Simon ketahuan hatinya yang sesungguhnya. Saudara bisa baca di ayat 21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hati
hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Saudara, kekristenan Anda dan saya tidak boleh dibangun semata-mata berdasarkan karena Anda sudah melihat pekerjaan-pekerjaan yang ajaib luar biasa, kemudian berhenti di situ. Tapi mari bangun imanmu karena engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan, saya sangat-sangat terberkati dengan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berkali-kali saya sempat singgung kisah ini. Saudara bisa perhatikan, mengingat apa yang terjadi ketika Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan satu patung besar. Kemudian diperhadapkan juga api yang menyala-nyala. Karena ada maklumat Raja Nebukadnezar. Begitu bunyi-bunyian tanda diberi, maka semua orang, baik dari pembesar sampai rakyat jelata, harus sujud menyembah patung itu. Dan apa yang terjadi? Sadrak, Mesak tidak melakukan itu. Ketika dia diinterogasi, ini menarik kalimat-kalimatnya. Allah yang kusembah, dia bisa menolong hidupku. Tetapi dengarkan tuanku Raja, seandainya Allah yang kusembah tidak menolong aku, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung buatan Tuanku. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sadrak, Mesak dilemparkan ke dapur perapian. Saudara dengar baik-baik. Sadrak, Mesak, Abednego tidak tertumpu kepada mujizat. Kalau saudara membaca Alkitab, ada banyak para nabi yang menjadi martir. Ada banyak para anak-anak Tuhan yang mengalami kesusahan. Kekristenan hari-hari ini cengeng sekali. Ketika doa tidak ada mujizat, mulai berpikir, mungkinkah Tuhan masih mengasihi hidupku? Saudara, hidupmu dan hidupku tidak tergantung saja kepada mujizat. Tapi hidupmu dan hidupku bergantung karena Tuhan. Amin. Saudara, Simon kedapatan. Pertobatannya hanya sebatas hal-hal yang disebut menjadi fenomena yang luar biasa. Mujizat. Terjadi sesuatu yang spektakuler. Siapa yang gak mau ngalami mujizat? Saya pun sebagai hamba Tuhan selalu berharap dan merindukan mujizat demi mujizat terjadi. Tapi seandainya mujizat itu tidak terjadi, adakah hati kita tetap berpaut kepada Tuhan? Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, aku tetap mau berkata, aku cinta Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita naikkan pujian ini, waduh, kedengarannya itu merdu. Apalagi kalau suaranya, vibranya itu, waduh, mendayu-dayu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Wah, itu sampai diketar-ketarkan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kalimat berikutnya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Itu kalau nyanyi enak banget loh. Tapi menjalaninya itu sulit. Betul? Saudara bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang diperhadapkan dalam situasi yang sulit, pada akhirnya sampai ajal hidupnya dia tidak mengalami mujizat. Mungkin kita akan langsung berkata, orang ini kurang doa, orang ini kurang iman.
Kadang-kadang kita terlalu mudah memberi label dan memberi penilaian sampai ke titik itu. Tapi kalau kita kembali merenungkan kebenaran, saya jumpai ada banyak tokoh-tokoh yang hidupnya mengalami tekanan dan luar biasa. Yohanes Pembaptis itu makanannya enggak pada umumnya wajar pada waktu itu. Kalau saudara membaca kisah Elia, mengalami ketakutan. Sampai-sampai dia sembunyi di sungai Kerit. Ketika sudah perang habis-habisan dengan 400 Nabi Baal. Elia melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Korban yang dia persembahkan di atas mezbah yang dituangi air. Tetapi api Tuhan membakar korban persembahan Elia. Mujizat luar biasa. Tapi saudara ketahui, setelah turun dari Gunung Karmel itu, Elia mengalami ketakutan dan dia ngumpet. Karena Isabel kejar dia. Dia harus mengalami kesulitan, tetapi dalam kesulitan itu Tuhan kirim burung gagak. Kirim roti dan daging. Ini di luar nalar Bapak Ibu Saudara. Burung gagak itu terkenal pemakan daging. Dia bisa berburu daging untuk dimangsa. Kok ada di paruhnya tidak dimakan. Kalau bukan mujizat, ini tidak bisa terjadi. Tapi mari kita jangan seperti Simon. Kita juga jangan seperti bangsa pilihan waktu itu. Mujizat demi mujizat terjadi luar biasa. Tapi tegar tengkuk. Ngomel. Musa, apa kau bawa kami ke sini di Mesir gak ada kuburan? Lihat tuh tentara Mesir di belakang. Depan laut. Kita mau lari kemana? Dalam hal itu Tuhan buat mujizat. Keluar dari laut merah itu. Bersorak-sorai. Miriam ambil rebana menari-nari. Dan luar biasa. Baru melangkah sebentar saja. Ketemu persoalan-persoalan lain. Ketemu air di Meriba yang pahit. Ngomel. Mereka ngomel. Wah aku kepingin makan daging. Sampai-sampai Tuhan kirim burung puyuh. Dan Tuhan juga murka di situ. Tiap hari dikirim mana. Tapi tetap jadi bangsa yang tegar tengkuk. Apakah kita mau seperti itu? Tiap hari minta mujizat. Tapi Anda dan saya tidak merapat mengenal lebih dekat siapa Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di ayat yang ke-20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini. Dan berdoalah kepada Tuhan. Supaya ia mengampuni niat hatimu. Saudara, yang kedua. Kita belajar dari pertobatan Simon yang pertama. Jangan berhenti pertobatanmu. Atau didasari pertobatanmu karena mujizat saja. Tapi masuk lebih dalam kenal Tuhan. Yang kedua, jangan pernah mengukur, membanding-bandingkan, atau menilai karunia Roh Kudus dengan akal pikiran kita. Saudara mau cek kemanapun rumus kimia, ini ada guru les. Rumus kimia air itu H2O, betul. Kemudian kalau anggur saya nggak tahu itu rumus kimianya apa. Tapi hanya di Alkitab saja yang menjelaskan Tuhan kita
bisa ubah air jadi anggur. Bahkan anggurnya yang termanis, yang terbaik, ketika pemimpin pesta di pesta pernikahan di Kana mencicipi air yang dibawa oleh para pelayan disodorkan kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta berkata, biasanya keluarga mempelai memberikan anggur yang terbaik di awal. Tapi ini beda, dari awal sampai akhir yang terbaik justru terjadi luar biasa. Itu hanya di Alkitab. Tapi kalau kita mau hitung dengan akal pikiran kita nggak mungkin. Yang berikutnya 5 roti dan 2 ikan. 5.000 laki-laki makan kenyang. Di situ tidak disebut wanitanya berapa. Saya sempat dengar seorang hamba Tuhan bicara gini. Kalau wanitanya ada di situ kemungkinan tidak sisa 12 bakul. Karena biasanya kalau sisa kresek sudah siap. Dibungkus. Secara akal nggak bisa 5 roti 2 ikan 5.000 orang bisa makan kenyang dan sisa 12 bakul. Secara akali juga nggak bisa yang namanya berjalan di atas air. Tapi Yesus bisa buat mujizat. Roh Kudus bisa buat mujizat. Karena itu jangan ukur hal-hal rohani dari Tuhan dengan ukuran akal pikiran kita. Secara akal manusia semua, Anda yang ikut live streaming dengar baik-baik, secara akal manusia. Beberapa bulan ini semua terdampak COVID-19. Ada di sana sini mulai diskusi karena COVID usahaku kolab. Karena ini enggak ada ini enggak ada itu. Kemudian kita mulai berpikir. Tapi firman Tuhan berkata. Mazmur 1. Orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Tidak duduk. Tidak berdiri di situ dengan kumpulan pencemooh. Tapi kalau dia merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, artinya apa? Dia sungguh-sungguh tertanam dalam kebenaran Tuhan. Maka apa yang terjadi? Alkitab berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pada musimnya dia menghasilkan buah karena apa? Ditanam di tepi batang air. Secara ukuran manusia, Ishak ketika musim paceklik, musim kemarau, musim susah, dia tidak bisa menabur. Tapi Alkitab menyebutkan Ishak taat terhadap Tuhan. Dia mulai menabur. Bicara menabur waktu itu berarti harus mengolah. Ada banyak orang Kristen kepenginnya mujizat itu langsung. Cespleng begitu. Tapi tidak mau berusaha, tidak mau bayar harga. Dengar baik-baik. Mujizat tidak akan pernah terjadi. Kecuali memang Tuhan punya kedaulatan. Tapi sepanjang saya tahu dan belajar firman Tuhan. Mujizat terjadi ketika ada harga yang kita bayar. Doa saja gak pernah. Baca firman aja gak pernah. Tapi nuntut mujizat terus terjadi. Ini mustahil. Walaupun Alkitab berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tapi ada yang mustahil. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, mustahil mujizat itu terjadi. Saya tidak ngerti apakah statement ini benar atau tidak. Tapi saya hanya mendorong kita sekalian, anak-anak Tuhan. Jangan tuntut Tuhan buat mujizat. Tapi hidupmu tidak hidup dalam firman. Jangan ukur mujizat dengan pikiran akali kita. Saya dibuat terheran-heran Bapak Ibu Saudara. Ketika saya perhatikan Ishak musim kemarau dia menabur. Dia olah tanah itu. Dan apa yang terjadi? Hasilnya
dia panen menuai luar biasa. Jadi tidak ada alasan situasi apapun. Semakin kau berkata ini pandemi COVID susah, terjadilah sesuai perkataanmu. Tapi kalau engkau berkata sekalipun pandemi COVID memang bisa susah, tapi aku percaya berkat Tuhan tidak akan kemana-mana. Maka saya percaya Tuhanmu yang kau imani itu, yang kau percayai, dahsyat, dia akan menolong. Kalaupun tidak buat mujizat, tapi saya percaya ketika engkau tetap teguh kokoh berdiri di atas firman, itu mujizat. Sebab ada banyak goncangan, ada banyak godaan untuk kita bisa saja tinggalkan Tuhan. Tapi saya berdoa jemaat GBI Sokit, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Lihat kanan kiri yang di rumah, ada anggota keluarga di dekatmu, kasih lambai tangan, katakan tetap cintai Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita baca kitab atau kisah para rasul ini, dari pasal 2 bagaimana murid-murid dilawat Roh Kudus sampai pasal-pasal seterusnya, kita melihat banyak hal yang luar biasa. Saudara, karena itu jangan ukur karunia Roh Allah itu dengan akal pikiran kita. Kalau kita baca sungguh-sungguh, murid-murid Tuhan juga banyak mengalami tekanan. Petrus mati, disalib kepala di bawah. Thomas jadi martir. Murid-murid Tuhan jadi martir. 1 Yohanes diasingkan di Pulau Patmos. Dan Tuhan taruh kitab Wahyu, pewahyuan. Dan menjadi berkat buat kita sekalian. Saudara, karena itu yuk, ketika Anda dan saya dalam situasi sulit, jangan menggerutu. Belajar bersyukur. Kalau sampai hari ini aku ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Sekarang lihat sebelahnya, kasih senyum, katakan jangan banyak ngeluh. Wah, luar biasa. Saya memang belum keliling semua ke jemaat. Tapi beberapa yang saya bisa hubungi, saya bisa temui. Walaupun situasi sulit, saya masih menaikkan ucapan syukur. Kalau mereka semua berkata, Tuhan terima kasih. Sampai hari ini aku ada itu karena kebaikan Tuhan. Itu luar biasa. Saya berdoa senantiasa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tetap fight di dalam Tuhan. Bahasa lain, tetap on fire with God in Holy Spirit. Amin. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Pemusik bisa maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sepakat sehati berdoa sore hari ini. Kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami belajar satu langkah lagi, bahwa pertobatan iman kami bukan didasarkan karena kami melihat mujizat-mujizat yang spektakuler. Kami tidak mau berhenti sampai di titik itu saja, tapi kami mau masuk lebih dalam lagi. Biarlah iman percaya yang aku miliki, yang kami miliki didasarkan karena kami cinta Yesus. Yesus sudah mati, bangkit buat kami. Itu yang menjadi dasar iman percaya kami Tuhan. Ajar kami juga kami tidak membanding-bandingkan dan mengukur secara akali kami apa yang Kau buat dalam hidup kami. Karena kami tahu ada bagian-Mu, ada bagian kami. Kami mau belajar terus taat kepadamu Tuhan.
Sore hari ini kami mengangkat hati kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami, Ibu Sri Meliwati atau Ibu Tuntun. Kami berdoa untuk Ibu Suwarni, Ibu Teguh. Kami berdoa untuk Ibu Sulia atau Ibu Alex. Kami berdoa untuk Ibu Johanna. Kami berdoa untuk Bapak Indra yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Atau mungkin di antara kami yang mengikuti live streaming minggu ini, kami berulang tahun. Berkat Allah dicurahkan, kemurahan, kesehatan terus Tuhan limpahkan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Titus dan Bapak Memen yang hari-hari ini mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan terjadi. Disembuhkan sakitnya, dipulihkan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau minggu-minggu ini mengalami pergumulan, mungkin begitu berat pergumulan yang harus kami hadapi, tapi kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau sampai hari ini kami ada, bukankah itu bentuk pemeliharaanmu dalam hidup kami? Tuhan memberkati usaha anak-anakmu di tempat ini, pekerjaan anak-anakmu di tempat ini, keluarga setiap anak-anakmu. Kami berdoa dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu terus turun atas anak-anakmu di tempat ini. Kami bersyukur gereja ini masuk bulan ini, tahun ini kami berusia 17 tahun perjalanan gereja ini. Biarlah Tuhan, kalau dalam beberapa waktu ke depan kami mau menjadi berkat untuk aksi sosial, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu di gereja ini. Biarlah lumbung-lumbung kami buka, kami tabur untuk memberkati lingkungan di mana kami berada. Berkat-Mu turun atas kami. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua Sinode GBI Gereja Betel Indonesia. Kami berdoa untuk ketua-ketua BPD yang ada. Kami berdoa untuk Ketua BPD Jateng DIY. Kami berdoa untuk Ketua Perwil yang ada di Jawa Tengah dan DIY, dan secara khusus Perwil Barat Daya. Kami berdoa untuk gembala sidang kami. Tuhan memberkati gembala kami. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh umat-Mu pengurus, semuanya dalam berkat-Mu Tuhan. Akhirnya kami juga berdoa buat bangsa kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat hati kita, kedua tangan kita. Kami berdoa untuk presiden kami berdoa untuk wakil presiden kami berdoa untuk menteri yang ada dan seluruh staf menteri yang ada. Kami berdoa untuk lembaga tinggi negara kami, wakil rakyat. Kami berdoa aparatur pemerintahan sipil, militer, TNI, Polri, dari tingkat pusat sampai daerah, semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Diberkati hidup mereka sekalian. Dan kami tetap mengangkat hati kami, diberkati Indonesia, diberkati Indonesia. Kami berdoa kalau masih ada dampak pengaruh pandemi COVID-19, kami berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Berkat-Mu turun atas Indonesia. Diberkati Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, setiap provinsi, setiap daerah, sampai pelosok. Kami berdoa untuk orang-orang yang positif COVID-19. Tuhan, kami berdoa dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Indonesia Tuhan, berkati negeri ini. Damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Indonesia akan mengalami pemulihan. Kami berkatakan dengan iman, badai pasti berlalu dari Indonesia. Pelangi kasih-Mu akan terbit buat Indonesia. Kedamaian, pemulihan, keamanan terjadi atas negeri kami. Di ulang tahun kemerdekaan negeri kami di tahun ini, Tuhan menjagai negeri kami. Malaikat-Mu mengawal negeri kami.
Jauhkan dari niat-niat jahat yang merongrong bangsa ini, yang memecah belah. Kami berdoa NKRI tetap jaya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami. Kami tetap mengangkat hati kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami mengangkat tangan kami, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan pulang, kami akhiri ibadah ini. Biarlah rahmat, berkat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dalam Yesus Kristus Tuhan, penyertaan tuntunan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Yang di rumah, God bless you all.